Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada saat pagi hari ini, saya percaya tidak akan mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, mau datang kepada-Mu Tuhan, membawa segenap rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, sucikan layakan kami Tuhan, terlebih hati kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami pujikan di hadapan-Mu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang kiranya masih dalam perjalanan maupun yang beribadah di rumah Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan mereka Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, baharui hatiku.
pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari kasih-Mu yang bernaung atas kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kasih-Mu
hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Engkau Raja yang Maha Kasih, Tuhan. Engkau Raja yang penuh dengan kasih, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Belum pernah ada kasih yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih-Mu yang tiada duanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku
duanya Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mampu dikuatkan Tuhan. Kami diteguhkan kembali ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah dan mulutnya itu hanya daripada-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala roh jahat yang mau mengganggu kami Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kita sekalian semua sehingga hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Kami kurang lebih mungkin 10 hari di Jakarta karena ada acara keluarga sekaligus musyawarah kerja nasional yang dilaksanakan di Jakarta. Jadi 10 hari kurang lebih kami ada di Jakarta dan bersyukur kepada Tuhan hari Jumat pagi kami boleh tiba kembali di Wates dengan selamat dan hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini Saudara, saya ajak Saudara untuk membaca satu bagian dari
ayat Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang sebuah hal yang mungkin sering kita alami, yaitu kekecewaan. Dalam perjalanan hidup saudara, termasuk saya, turun naiknya situasi hidup dan pengalaman-pengalaman hidup yang tidak selalu jalan dengan apa yang kita harapkan, seringkali membuat kita mengalami kekecewaan. Mungkin dalam 1 minggu ini saudara mungkin sudah berapa kali mengalami kekecewaan. Atau dalam 1 bulan saudara mungkin sudah berapa kali mengalami kekecewaan. Ada banyak hal yang bisa membuat orang kecewa. Ada banyak situasi yang bisa membuat orang kecewa. Baik di dalam pekerjaan saudara, baik dalam hidup rumah tangga saudara, ataupun mungkin di dalam kehidupan bersama, di dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Banyak orang mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu datang ketika harapan kita, sesuatu yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan, atau sesuatu yang mungkin kita sudah pikirkan jauh-jauh, kita rencanakan jauh-jauh, tidak terjadi dalam diri kita. Saudara, sekalipun kekecewaan ini adalah hal yang lumrah terjadi di dalam hidup kita, hal yang biasa terjadi, kekecewaan itu bukan hal sederhana. Bukan hal sederhana. Kekecewaan yang terjadi itu bisa berdampak cukup berat di dalam kehidupan seseorang. Apalagi ketika seseorang itu tidak dapat mengelola persoalan yang membuat ia menjadi kecewa. Entah itu tadi disebabkan karena harapannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kenyataan hidupnya, atau ia mengalami sebuah perlakuan-perlakuan yang membuat ia merasa sakit, sehingga kemudian dia dapat kecewa dengan orang yang ada di sekitar kita. Kekecewaan itu sekalipun adalah hal-hal yang sangat lumrah, tetapi kalau itu kemudian tidak dapat kita kelola dengan baik, itu bisa membuat segala sesuatunya menjadi runyam. Yesus, saudara, di dalam ayat yang kita baca ini memperingatkan, di dalam ayat yang kita baca ini, agar setiap orang itu tidak mudah menjadi kecewa. Apa yang ia sampaikan kepada kedua orang itu
ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hendaklah orang itu tidak menjadi kecewa. Ayat berapa dikatakan? Biarlah mereka tidak menjadi kecewa karena aku. Ada sebuah situasi yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis yang membuat Yohanes Pembaptis sendiri mengalami sebuah tekanan yang kemudian membuat ia bertanya tentang Yesus, tentang pribadi yang dia sendiri sudah proklamasikan di dalam ayat-ayat sebelumnya di bagian awal Injil, baik di dalam Injil Matius maupun di dalam Injil-Injil yang lain. Yohanes mengalami sebuah tantangan yang cukup besar yang membuat dia betul-betul mengalami sebuah kekecewaan. Kalau kita membaca narasi yang dimunculkan di dalam bagian perikop ini saja, saudara, maka kita dapat melacak dasar atau situasi yang membuat seorang Yohanes menjadi kecewa, yang akhirnya mengubah prinsip, pandangan, keyakinan yang dimiliki oleh Yohanes sendiri tentang Yesus. Nah, ini bahaya kekecewaan. Yesus memperingatkan, janganlah orang kecewa. Karena ketika seseorang kecewa, apa yang sudah ia pegang, prinsip yang sudah ia pegang, keyakinan yang sudah ia pegang, itu bisa bergeser. Dan orang bisa ada pada posisi yang tidak seharusnya. Nah, kalau saudara kecewa dengan orang yang misalnya yang memimpin saudara, atau orang yang saudara kasih, atau kecewa kepada sahabat saudara, maka kita bisa menggeser posisi orang itu dari hati kita. Atau kita sendiri tidak lagi menempatkan orang itu pada posisi yang seharusnya kita tempatkan. Karena apa? Kecewa. Misalnya seorang bawahan kecewa kepada atasan, maka mungkin dia tidak lagi menghormati atasannya. Atau kalau seseorang kecewa dengan prinsip dia pegang, maka bisa saja orang tidak lagi berpegang pada prinsip. Orang kecewa sama Tuhan, bisa saja kemudian dia tidak mau lagi hidup berdua. Orang kecewa kepada gereja, bisa saja orang kemudian tidak lagi beribadah ke gereja. Berubah, bergeser prinsipnya. Dan ini bisa terjadi dalam diri setiap orang. Nah, hari ini kita belajar tentang apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kuatnya racun kekecewaan yang dialami oleh seorang yang seperti Yohanes Pembaptis pun pada akhirnya dapat membuat Yohanes Pembaptis bertanya kembali tentang siapa Yesus. Saudara ingat cerita Yohanes Pembaptis kan? Yang membaptis Yesus. Apa yang ia katakan? Misalnya dalam Injil Yohanes, inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Nah, kalau Yohanes Pembaptis bisa berkata, inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, itu artinya apa? Yohanes Pembaptis mengenal siapa Yesus itu. Yohanes punya iman terhadap Yesus. Yohanes mengetahui bahwa penggenapan janji Allah terjadi di dalam diri Yesus. Ini kan hebat. Apalagi orang sekali Yohanes Pembaptis ini seorang pemimpin besar di Israel, seorang nabi besar di Israel, dan semua orang menaruh harapan kehidupannya dalam proses bimbingan Yohanes Pembaptis untuk membawa hidup mereka mengenal kepada Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi, dia mengajar orang, dia membimbing orang.
Dia yang menuntun orang untuk hidup di dalam pengenalan. Tetapi saudara lihat, orang yang sekaliber Yohanes Pembaptis ini pun dapat mengalami kekecewaan. Dan dampaknya apa? Dia utus 2 orang muridnya, tanya kepada Yesus, "Engkaukah orang yang kami nantikan?" Nah, istilah orang yang kami nantikan ini sebenarnya istilah yang merujuk kepada Mesias, orang yang dinantikan oleh orang Israel, yang sudah terlebih dahulu diproklamasikan oleh Yohanes. Yohanes sudah proklamasikan siapa Yesus. Dan kemudian pada giliran yang lain, ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia mengalami sesuatu yang membuat dia mungkin mengalami tekanan yang cukup berat. Ada sedikit keraguan dalam diri Yohanes tentang Yesus. Tidak disebutkan secara eksplisit mengapa Yohanes kecewa. Nampaknya Yohanes punya harapan besar tentang Yesus dan kehidupannya. Sama mungkin saudara punya harapan besar dalam banyak hal, kepada orang lain, ada kepada lembaga, atau kepada apa saja. Namun kemudian harapan itu tidak pernah kunjung datang menjadi sebuah kenyataan. Harapan yang dinanti-nanti itu tidak pernah datang menjadi sebuah kenyataan dalam diri saudara. Sehingga pada akhirnya engkau kecewa, engkau marah, entah kepada orang, entah kepada situasi, yang pada akhirnya engkau mulai meragukan. Entah itu eksistensi seseorang, engkau meragukan keyakinanmu kepada hal apa saja yang mungkin selama ini sudah kita bangun dengan baik keyakinan itu. Racun kekecewaan mengakibatkan Yohanes Pembaptis berubah dan meragukan Yesus. Engkaukah orang yang kami nantikan, atau kami harus menanti yang lain? Saudara, dalam hidup bertuhan, dalam kondisi kehidupan yang turun naik ini, kita seringkali juga mengalami hal seperti itu. Kalau Yohanes Pembaptis bisa mengalami kekecewaan, saya kira kita juga punya peluang yang sama. Bisa mengalami. Kau bisa kecewa dengan istri, dengan suami, kau bisa kecewa dengan orang tua, kau kecewa dengan anak, kau juga bisa kecewa dengan gereja, kau bisa kecewa dengan orang lain, kau bisa kecewa dengan perusahaanmu, kau bisa kecewa dengan apa saja. Tapi Alkitab ingin tunjukkan bahayanya sebuah kekecewaan yang tidak dapat kemudian dikelola dengan baik. Karena kita tidak tahu dalam hidup ini, saudara, apakah semua yang kita harapkan itu pasti jadi, kan? Faktanya bagaimana? Apa semua yang saudara harapkan selalu jadi? Kalau itu terjadi, berarti potensi kita untuk kecewa besar atau kecil? Besar atau kecil? Kalau saudara bisa kategorikan, berapa persen hidup ini sudah membuat saudara kecewa? Kalau saudara hitung dah masing-masing, 70%. Di atas 50% hidupnya penuh dengan kekecewaan. Wow. Kalau itu sampai 70% misalnya, dalam kenyataan hidup ini adalah mengecewakan. Betapa beratnya hidup itu. Betapa beratnya. Dan betapa berpotensinya hidup kita ini ada di dalam sebuah keadaan yang dapat menghancurkan diri kita. Saya tunjukkan kisah Yohanes Pembaptis ini untuk menunjukkan bahwa setiap orang bisa mengalami kekecewaan. Mau dia pendeta, mau dia nabi, mau dia rohaniwan, dia bisa ada dalam situasi di mana dia mengalami kekecewaan berat. Dan itu adalah posisi yang sangat berbahaya, sehingga dapat mengubah segala sesuatu dalam diri seseorang. Saudara, kata kecewa ini diekspresikan dengan kata skandalis, atau yang berarti batu sandungan. Jadi kekecewaan itu seperti sebuah batu sandungan yang membuat seseorang itu tidak bisa progres, tidak bisa berkembang,
atau mungkin justru bisa membuat seseorang jatuh, seperti saudara disandung. Bisa membuat seseorang mengalami sebuah kejatuhan. Nah, ketika kekecewaan itu adalah sebuah batu sandungan, tentu kita sadar bahwa kekecewaan bukanlah sesuatu yang biasa. Kekecewaan bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Kekecewaan adalah sesuatu yang perlu untuk kita sikapi dengan hati-hati. Karena kekecewaan ini dapat dengan mudah menghancurkan kehidupan kita orang percaya. Lah, kalau hidup tadi itu setiap hari punya potensi untuk kecewa, berarti setiap hari kita punya potensi untuk jatuh. Kalau setiap hari kita punya potensi untuk kecewa, berarti setiap hari kita punya potensi untuk mengalami kejatuhan, ketersandungan. Dan kalau sudah mengalami itu, kita tidak bisa menerka dampaknya. Ya, bisa kecil, tapi juga bisa besar. Berapa banyak orang yang tersandung, kecewa, kemudian hancur kehidupannya. Keluarganya hancur, minimal dirinya yang hancur. Karena tidak bisa mengelola tentang kekecewaan. Apa yang seharusnya ada pada posisinya bisa berubah. Kenapa? Kecewa. Yang awalnya menjadi kawan, menjadi lawan. Yang awalnya menjadi teman, menjadi musuh. Yang harusnya ada pada posisi di mana kita menghormati, menjadi posisi yang berlawanan. Iman yang seharusnya kita bangun, sekarang ditinggalkan. Karena kecewa. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-23 tadi, dengan jelas dia katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apalagi dengan Tuhan. Ketika kita membangun sebuah kualitas kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, saudara, ini sebuah bahaya besar dalam diri. Kita kecewa, kita marah sama Tuhan karena sekarang kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah kita harapkan, dan itu kita tidak bisa keluar. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Hidupmu akan jauh-jauh lebih buruk daripada apa yang kau alami sebelumnya. Karena pasti kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam situasi ini, kita perlu dengan cermat mengamati dengan sungguh-sungguh bahwa kekecewaan adalah kekuatan yang dapat menghancurkan. Nah, pagi ini kita akan melihat dua hal. Bagaimana kemudian kita harus menghadapi tantangan kekecewaan yang sangat mungkin terjadi dalam diri kita setiap hari. Kalau kita tahu bahwa kekecewaan adalah sesuatu yang dapat terjadi dalam diri kita setiap hari, itu artinya kita punya potensi untuk mengalami keterjatuhan setiap hari. Nah, kita perlu atasi. Kita perlu antisipasi hal ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga bukan untuk menolak kekecewaan, karena kekecewaan itu pasti akan terjadi dalam diri kita. Kita belajar firman Tuhan bukan kemudian supaya tidak pernah kecewa. Ya, kecewa itu pasti ada. Karena saudara masih punya harapan kan? Masih punya keinginan. Dan suatu saat mungkin saja keinginan harapan itu tidak terjadi. Pasti kita bisa kecewa. Tetapi yang mungkin kita dapat lakukan adalah bagaimana ketika kekecewaan itu muncul, dia tidak berdampak buruk bagi kita. Karena kita bisa tahu bagaimana cara kita mengelola. Yang pertama, saudara, membangun pola hidup yang konstruktif. Artinya kita mempersiapkan sebuah model kehidupan yang lebih baik, yang membangun. Apa itu? Pola kehidupan yang konstruktif dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang dapat mengecewakan, yaitu dengan tetap membangun harapan. Membangun harapan. Minggu lalu saya firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan di Jakarta, saya juga bicara tentang pengharapan. Dan memang kehidupan iman Kristen itu adalah hidup di dalam pengharapan, makanya hidupnya beriman. Bagaimana caranya kita membangun pola hidup yang konstruktif?
tetap membangun pengharapan. Namun pada sisi lain, di tengah-tengah kita berupaya membangun pengharapan itu setiap hari, kita juga terbuka terhadap kemungkinan perubahan-perubahan dalam hidup itu. Jadi bukan hanya membangun pengharapan, lalu sudah itu aja. Seakan-akan kita tidak mungkin ada yang lain, tidak tahu ada alternatif yang lain. Kita tidak mungkin terus hanya sekedar memposisikan pada bagian ini pertama, punya harapan dan itu terus. Mengapa? Karena sehebat-hebatnya kita merancangkan sesuatu, kita tidak pernah punya kemampuan untuk membaca apa yang akan terjadi di masa depan. Pengharapan kita harus didasarkan dan dilandaskan kepada sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memegang seluruh masa depan kita. Karena Tuhan yang memegang seluruh masa depan kita, maka kita selalu terbuka terhadap setiap perubahan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam diri kita. Jadi punya harapan tentang sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Namun pada saat yang sama, kita juga terbuka terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri. Perubahan itu misalnya bisa saja berkaitan dengan waktu. Bisa, apa yang mungkin kita harapkan hari ini belum terjadi sekarang, mungkin Tuhan mempersiapkan waktu yang lain. Atau perubahan itu bisa terjadi di dalam rencana Allah di dalam diri kita. Karena sebuah situasi kehidupan yang memang mengalami perubahan yang tidak pernah bisa kita deteksi. Misalnya siapa yang pernah berpikir akan terjadi pandemi seperti ini? Tidak ada yang berpikir. Orang yang hanya berpatokan kepada apa yang senantiasa menjadi rencananya, pasti akan mengalami kekacauan, kegoncangan. Di dalam hidup, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang meyakini bahwa ada Tuhan yang tidak terbatas untuk memimpin hidup kita, maka seharusnya sikap kita membangun terus pengharapan, namun selalu terbuka terhadap perubahan yang diizinkan oleh Tuhan dalam. Nah, ketika kita membangun sikap atau pola kehidupan yang seperti ini, maka ketika terjadi perubahan-perubahan dalam diri kita, kita menjadi orang yang tidak langsung mudah menjadi kecewa. Yohanes Pembaptis menjadi kecewa karena dia berpikir bahwa Yesus bukan Mesias. Kalau Yesus Mesias, harusnya Yesus menolong saya. Yohanes mungkin berpikir demikian. Kalau Yesus Mesias, dia yang datang sebagai juru selamat, harusnya dia tolong saya. Aku ini nabinya Allah. Lah kenapa aku di dalam penjara? Lalu dia suruh dua orang muridnya kepada Yesus, tanya, apakah dia orang yang dinantikan atau ternyata kami salah selama ini? Kami harus menantikan yang lain. Apa yang Yesus katakan kemudian, saudara lihat? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dan selanjutnya Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan pada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus mencoba untuk menunjukkan tentang peran Mesias di dalam gambaran yang lain yang berbeda dengan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Nah, di sini saudara dapat melihat bahwa Yohanes punya harapan Mesias seperti ini. Ternyata Allah bergerak di dalam sebuah gagasan dan konsep Mesias yang berbeda, sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus menunjukkan
bagaimana Yesus memerankan gagasan Mesias seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, yang mungkin berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam hal ini Yohanes perlu terbuka terhadap karya Allah di dalam diri Yesus. Dia tidak bisa memaksakan apa yang ia pikirkan terhadap Yesus. Nah, ketika Yohanes tidak mencoba menempatkan kesadaran pemahaman Mesiasnya di dalam pemahaman yang lebih besar sebagaimana yang dikerjakan oleh Allah, disinilah letak jatuhnya Yohanes. Dia akhirnya kemudian menjadi kecewa karena dia merasa bahwa Yesus tidak bekerja seperti apa yang ia pikir. Nah, banyak kali saudara kita kan seperti itu. Kita punya idealisme, kita punya harapan, kita ingin Tuhan bekerja seperti kita yang kita harapkan. Betul nggak? Tuhan, saya berdoa A, B, C, D. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin itu. Saya yakini Tuhan pasti akan tolong. Oke. Tapi kemudian kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan di dalam kemahakuasaannya punya rencana yang lain dalam diri kita. Ketika itu terjadi dan kita menjadi orang yang hanya sekedar memaksakan keyakinan, pemikiran, prinsip yang kita lakukan, kita jadi orang yang kecewa. Pasti. Nah, ketika kecewaan itu tidak bisa dikelola dengan baik, kita akan marah. Kita akan mengambil posisi yang pada akhirnya berlawanan dengan Allah. Kita akan menggeser apa yang selama ini ada dalam diri kita. Keyakinan kita bisa bergeser, prinsip iman kita bisa bergeser, dan akhirnya kehidupan kita justru semakin terperosok, hancur di dalam kejatuhan. Tuhan tidak inginkan itu. Bagian firman Allah ini mengingatkan kita kepada sebuah prinsip yang perlu kita bangun. Sebenarnya membangun hidup kita hari ini itu kayak apa? Sebagai manusia yang terbatas, yang mengakui bahwa Tuhan jauh lebih hebat untuk mendidik, untuk memimpin seluruh langkah kita. Bangunlah prinsipnya yang konstruksi. Apa itu? Memiliki harapan bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam diri kita, namun tetap selalu terbuka terhadap perubahan. Ini yang pertama kita harus bangun dalam prinsip itu, sehingga kita tidak kaget ketika ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Apa yang harus saya buat? Bagaimana saya harus menyikapi perubahan-perubahan dalam diri kita? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu adalah pribadi yang baik, Tuhan itu adalah pribadi yang mengasihi kita, yang siap memimpin langkah kita, mari kita membuka ruang hidup kita sebesar-besarnya bagi karya Allah dalam diri kita, walaupun kita belum memahaminya 100%. Walaupun dengan prinsip pertama ini kita tidak mudah dirusak hati kita oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Entah perubahan itu bersifat penundaan, entah perubahan itu memang sebuah perubahan yang sangat radikal dalam diri kita. Artinya sesuatu yang bukan penundaan tetapi memang berubah total. Nah, kita mencoba untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam diri saya. Kalau ini kita tidak bisa terapkan dalam diri kita, kita akan selalu menjadi manusia yang kecil. Yang kedua, saudara, meyakini bahwa kebahagiaan, seperti Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak menolak, kecewa dan menolak. Meyakini bahwa kebahagiaan dapat lahir dari setiap perubahan apapun yang datang dalam diri kita. Perubahan bukan berarti harus selalu membuat kita sebenarnya kehilangan kesempatan yang baik. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita tidak selalu harus pasti menghancurkan diri kita. Hanya dalam tahap awal ketika perubahan itu terjadi, mungkin kita akan menjadi kecewa. Mengapa ya seperti ini? Mengapa ya
Yang saya harapkan kok tidak terjadi? Mengapa ya? Yang saya rencanakan kok tidak sesuai dengan keinginan saya? Mungkin awalnya kita kecewa. Tetapi percayalah saudara, bahwa perubahan-perubahan entah yang terjadi dalam bentuk penundaan-penundaan, dalam doa-doa saudara, atau perubahan-perubahan yang radikal yang memang berbeda dari apa yang saudara doakan, itu tidak selalu harus pasti mengecewakan saudara. Tidak. Kita yang belum memahaminya, iya, sehingga kemudian kita bisa saja kecewa. Tetapi apakah itu pasti akan mengecewakan? Belum tentu. Belum tentu. Ada banyak cerita di dalam Alkitab, dan saya yakin ada banyak kesaksian hidup saudara tentang bagaimana proses kehidupan kita yang entah mengalami penundaan atau mengalami perubahan-perubahan radikal. Awalnya mungkin kita tidak mengerti mengapa seperti ini, mengapa situasinya seperti ini, mengapa seakan-akan doaku tidak terjawab, mengapa seakan-akan rencana-rencana yang aku susun di masa depanku kok tidak terjadi. Tetapi percayalah, ketika kita menyadari bahwa dalam seluruh hidup kita ini, karya Tuhan itu kita percaya mendominasi hidup kita, maka kita pun dapat membangun sebuah respon yang benar terhadap perubahan-perubahan hidup. Dan kita yakin bahwa setiap perubahan-perubahan yang terjadi, entah apa yang kita anggap awalnya sebagai sebuah kekecewaan, dapat menjadi jalan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Itu yang dikatakan di dalam surat Roma, kan? Masih ingat ayatnya? Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam perubahan. Allah ada nggak di sana? Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah yang memimpin segala sesuatu. Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu indah pada waktunya. Semua itu bergerak pada waktu yang disebut indah. Bukankah itu sebuah perubahan? Bukankah itu sebuah perubahan dalam diri kita? Dan hebatnya yang ditulis dalam Pengkhotbah pasal 3 itu adalah dia menunjukkan fakta yang sebenarnya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya, dalam ayat 11. Tapi kemudian dilanjutkan dalam bagian ayat itu dikatakan, namun manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini batas kita. Ini yang seringkali membuat kita kecewa. Ini yang seringkali membuat kita berpikir, loh kok kayak gini ya, kok kayak begitu ya, kok tidak sesuai ya. Lalu kemudian kita marah dan kita merespon sesuatu atau merespon hal-hal itu dengan tidak benar. Justru ketika kita merespon kekecewaan itu dengan tidak benar, kita semakin terperosok dan hancur. Yesus ingin katakan, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak. Perubahan antisipasi untuk kita bisa tetap bertahan adalah ketika kita meyakini bahwa kebahagiaan yang datang tidak harus selalu terjadi dari apa yang mungkin kita pikir. Tuhan dapat mengubah dalam kemahakuasaannya untuk memimpin dan menolong kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup hari-hari ini kita harus apa? Kalau kita bisa mengalami kekecewaan setiap hari, kita bisa, seperti yang tulis dalam bagian, kita bisa mengalami kekecewaan karena perubahan yang terjadi dalam diri kita setiap hari. Tetapi perubahan yang terjadi itu juga menjadi sebuah peluang bagi kita untuk dapat menikmati kebahagiaan dalam bentuk lain yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Nah, di sini poin pentingnya adalah respon kita. Kita tidak bisa menolak setiap perubahan-perubahan yang mungkin dalam situasi-situasi awal perubahan itu kita mungkin kecewa karena kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya harapan. Namun ketika itu terjadi adalah jauh lebih penting ketika kita masuk dalam sebuah perenungan.
sebenarnya kehendak Tuhan itu apa dalam diri saya? Mengapa seperti itu? Mengapa Tuhan izinkan semuanya terjadi seperti ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya? Respon-respon inilah yang seharusnya kita bangun dalam diri kita. Dan kita harus membangun sebuah keyakinan bahwa Tuhan tetap akan mengerjakan yang terbaik dalam diri saya. Kalau saya juga membangun sebuah respon yang benar dalam diri saya. Dan yang kedua, perubahan bukanlah sesuatu yang pasti adalah hal-hal yang buruk. Tetapi di dalam perubahan, kita pun dapat menikmati kebahagiaan. Mungkin tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain, yang Tuhan tahu jauh lebih penting, berarti bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus semakin mengokohkan diri kita kepada prinsip-prinsip hidup. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita, percayalah bahwa Tuhan yang akan menuntun langkah tangan. Perubahan bisa terjadi, situasi bisa berubah, tapi jangan sampai akar utama dari hidup dan prinsip beriman kita berubah. Ini yang penting dalam diri. Menghadapi berbagai macam perubahan hari-hari ini, kalau kita tidak mengakarkan diri kita kepada prinsip kebenaran firman Allah, kita bisa menjadi orang yang kecewa terus. Kita bisa jadi orang yang akan marah terus. Dan itu tidak akan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menggiring kita, membawa kita, menikmati kebahagiaan dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam cara-cara Tuhan yang lain, yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri kita. Dan yang kita percaya akan membawa kita semakin hidup di dalam kebenarannya, semakin mengerti kehendaknya, semakin membawa kita menjadi orang yang hidup dalam kesaksian dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya mampukan kita. Jangan terus hidup dalam kekecewaan. Apapun yang mungkin saudara sedang alami hari ini, jangan terus hidup dalam kekecewaan. Melainkan bertanyalah kepada Dia, apa sih yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku, dalam hidup keluargaku, dalam hidup pekerjaanku hari ini, sehingga aku bisa melihat setiap perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan sebagai sebuah waktu yang indah, di mana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan kiranya memberkati kita sekali. Kebahagiaan adalah pilihan, saudara. Kalau engkau memilih bahwa engkau berbahagia hari ini, maka engkau akan melihat kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Saat Ku Berjalan, Kasih-Mu Menerangi Langkahku. Saat ku berjalan
Engkau mengizinkan kami masuk dalam kekecewaan, masuk dalam keraguan ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ada hal baik di balik itu semua Tuhan Yesus. Ada hal baik yang akan terjadi di balik kekecewaan, di balik keraguan itu Tuhan. Asalkan kami mau menerima dan merespon dengan benar, kami yakin dan percaya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami ya Bapa. Kekecewaan itu berubah menjadi kebahagiaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu melingkupi hidup. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik dalam hidupku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali sekalipun kami mengalami kekecewaan, keraguan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mengingatkan kami bagaimana cara kami untuk merespon, menerima segala apa yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan-Mu dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Bersama
Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk ibadah Raya Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Nanti pemimpin pujiannya Saudara Daniel. Untuk singernya nanti Saudari Sarah, LCD Saudara Fendi, dan cek suhu nanti Saudari Friska. Musik seperti biasa. Nanti asernya Ibu Silabeng. Dan cukup itu pengumuman gereja. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang sudah memimpin seluruh jalannya ibadah kami pagi ini. Biarlah setiap pujian yang naik di hadapan Tuhan menjadi pujian yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hati kami senantiasa terangkat untuk memuliakan Engkau. Hati kami terus memuji dan membesarkan nama Tuhan, baik di dalam ibadah kami maupun ibadah-ibadah yang kami perluas dalam seluruh praktek kehidupan kami setiap hari. Kami mau terus menyembah Tuhan di dalam seluruh praktek hidup kami, karena esensi ibadah yang sejati adalah ketika kami mampu mempersembahkan hidup kami dalam seluruh keseharian kami, seluruh hidup kami, dimanapun kami berada. Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir beribadah untuk memuliakan nama-Mu, dimanapun mereka hari ini berada, karena berbagai kesibukan, karena sakit, karena kelemahan, mereka tidak dapat hadir. Engkau kiranya menilik dan memberkati mereka semua. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menguatkan dan memampukan mereka untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati sepanjang minggu yang akan kami jalani. Ke depan Tuhan, Engkau menyertai kami setiap hari, sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati rumah tangga mereka, dan biarkanlah tangan Allah yang penuh kuasa terus mengalir atas hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya kuasa Tuhan hadir memenuhi hidup kami semua, hidup bangsa kami, hidup para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka diberi kearifan untuk memimpin dan menuntun, membawa hidup bangsa ini semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat tetangga kami, kanan kiri depan belakang kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Keluarga Ibu Sarpowi semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir, atau mereka yang mengikuti ibadah ini melalui tayangan online. Tuhan kiranya yang memberkati, sehingga semua kami baik yang ada ini maupun yang di rumah semua diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat-Mu kiranya atas kami di sepanjang minggu yang kami jalani. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang.